Baik, selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Saya Anselius Patrick bersama teman saya Aldi Nugraha akan mempresentasikan materi biologi mengenai genotip dan fenotip. Genotip. Apa itu genotip? Genotip merupakan kode genetik dari suatu organisme yang menentukan karakteristik individu organisme tersebut. Nah, dengan kata lain, genotip ini juga dikenal dengan istilah gen yang terdapat pada DNA makhluk hidup. Apa saja karakteristik dari genotip? Karakteristik dari genotip diantaranya, satu, tidak dapat dilihat atau diamati secara langsung oleh mata tanpa alat bantu penglihatan secara khusus. Nah, dalam hal ini berupa mikroskop. Yang kedua, genotip dinotasikan dengan simbol huruf. Huruf-huruf dari abjad bisa apa saja dari A sampai Z. Nah, dan yang terakhir, gen-gen dominan dari genotip akan mempengaruhi fenotip. Nah, pada genotip ini terdapat dibagi atas dua gen, yaitu gen dominan dan gen resesif. Gen dominan ini sendiri adalah gen yang paling kuat mempengaruhi fenotip dari suatu makhluk hidup. Nah, maka akan seringkali muncul atau terlihat dari luar. Sedangkan gen resesif ini gen yang cenderung salah atau kalah dan akan jarang muncul atau terlihat dari luar. Nah, gen resesif ini hanya akan terlihat dalam fenotip apabila keturunan dari dua induk itu mewarisi dua-duanya itu gen resesif yang sama. Dan bagaimanakah contoh dari genotip ini? Misalkan, kita akan menentukan genotip dari bunga yang bermawar yang berwarna merah. Nah, genotip itu dapat ditentukan dengan mengambil huruf pertama dari sifat yang ditunjuk oleh mawar. Dalam hal ini, mawarnya berwarna merah. Maka kita mengambil huruf M. Nah, jenis-jenis genotip atau gametnya itu bisa berupa M besar dan M besar, M besar dan M kecil, atau M kecil dan M kecil. Dalam hal ini, gen dominan disimbolkan dengan huruf besar dan gen resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait fenotip. Apa itu fenotip? Fenotip adalah suatu karakteristik baik struktural, biokimia, fisiologis, dan juga perilaku yang dapat diamati dari suatu organisme yang dipengaruhi oleh genotip dan kondisi lingkungan serta interaksi keduanya. Secara sederhana, fenotip itu adalah semua hal yang ada pada diri kita, mau itu karakteristiknya seperti warna kelopak mata, warna rambut, tinggi badan, jenis kelamin, dan lain-lain, atau bisa juga perilakunya. Nah, hal-hal yang tadi itu kan bisa diamati oleh organisme lainnya. Nah, itu dia yang dinamakan fenotip. Nah, fenotip ini pada dasarnya sesuai dengan genotip yang dominan. Nah, tetapi bisa juga berubah karena kondisi lingkungannya. Next. Kalau nggak salah, seharusnya kita tidak boleh menggunakan nggak tahu. Kemarin yang zaman dulu. Seharusnya kalau kayak gini tuh nggak boleh. Tetapi kan di sana emang. Tapi itu kan tergantung kalian. Dibuka aja. Kalau jendelanya bukain mau nggak mau jadi ada panas sedikit. Kamar ini deh. Apalagi kalau dia doa. Gede banget. Nggak percaya ya.
Oke, lanjut. Untuk contoh-contoh fenotip, seperti yang tadi saya jelaskan, fenotip itu merupakan apa yang bisa kita lihat. Nah, maka dari itu, kalau untuk contoh yang pertama itu kita bisa lihat dari kucing, yaitu rambutnya tebal. Kemudian yang kedua, warna kelopak matanya biru. Kemudian yang ketiga ada bunga yang memiliki kelopak bunga berwarna pink. Dan yang terakhir itu flamingo. Nah, flamingo ini merupakan salah satu contoh nyata dari fenotip yang berubah karena kondisi lingkungan. Nah, flamingo ini pada awalnya dilahirkan dengan kondisi warna bulu yang abu-abu. Kemudian secara bertahap berubah warna karena pola makannya. Makanan flamingo di alam liar itu adalah ganggang biru hijau dan juga udang air asin atau udang laut. Yang mana di kedua makanan ini terkandung zat kimia yang bernama antasantin. Nah, dan zat inilah yang kemudian mengubah warna dari bulu mereka. Next. Nah, setelah saya jelaskan mengenai fenotip dan tadi Patrick tentang genotip, nah untuk perbedaannya kita bisa lihat kalau genotip itu tidak terlihat secara langsung sehingga tidak bisa diamati oleh panca indera, sedangkan fenotip bisa diamati oleh panca indera. Nah, kemudian dari penjelasan saya sebelumnya, genotip itu tidak bisa diubah atau udah ada dari sananya, sedangkan fenotip itu bisa berubah tergantung karena kondisi lingkungannya. Next. Nah, ini adalah contoh tabel yang biasanya muncul di hukum Mendel. Nah, di sini untuk memperjelas dan untuk mempermudah saya akan menerangkan perbedaan genotip dan fenotip. Nah, untuk genotip sendiri itu seperti yang sudah dijelaskan disimbolkan dengan huruf. Nah, kalau dilihat dari contoh di tabel itu, genotipnya dilambangkan dengan huruf A besar A kecil dan juga B besar B kecil. Nah, yang pokoknya yang A besar A kecil B besar B kecil itu adalah genotip. Sedangkan fenotip adalah warna yang dihasilkan. Nah, kalau misalkan contoh yang pojok kanan bawah itu kan A kecil, B kecil, B kecil. Nah, itu adalah genotip, sedangkan warna putih adalah fenotipnya. Next. Nah, sekian presentasi dari kami berdua. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Ini poin ulangan ya? Ini untuk Yang pengayaan. wajib pengayaan, bukan wajib kan? Karena kelompok. Oke. Ya, Bu. 8 ya, saya kasih poinnya. Oke. Makasih, Bu. Oke, next. Masih pengayaan juga nggak? Bu, saya mau nanya, Bu. Masih ya. Bab 5 semuanya di kelas ini bukan wajib. Tadi Edward. Oke. Silakan. Halo? Halo? Ya. Halo. Di? Halo? Ya. Mau nanya, kalau misalnya genotip tuh bisa diubah nggak sama zat kimia gitu? Silakan Edward. Ya, kalau zat kimia gitu bisa mengubah genotip nggak? Jadi genotipnya diubah oleh zat-zat kimia. Kalau menurut saya, genotip itu udah dibentuk dari sananya. Nah, namun seiring berjalannya waktu, fenotipnya itu bisa berubah. Karena zat-zat kimia itu bisa mengubah sehingga nanti fenotip yang ditunjukkan itu berbeda. Misalkan contohnya seorang anak awalnya dilahirkan berkulit cerah, berkulit putih. Nah, namun dia itu tinggal di pesisir pantai yang cuacanya panas kan.
Nah, lama-kelamaan kulitnya itu bisa berubah menjadi lebih gelap. Nah, seperti itulah contohnya. Atau juga ada contoh yang lain, misalnya sebetulnya dulu kita punya pembasket anak-anak di sini, tapi badan papa mamanya standar sebetulnya. Tapi badan pembasket ini gede banget, tingginya banget, banget. Berarti kalau sudah seperti itu, faktor lingkungan berpengaruh. Jadi genotipnya ada, tetapi dia sangat disupport oleh makanan dan olahraga basketnya itu. Jadi tingginya melebihi papa mamahnya jauh. Ada faktor apa? Enggak sih. Faktor anak pungut nggak ada. Nggak bawa headset ya? Eh. Soalnya supaya suaranya nggak looping. Apalagi kalau pakai ini, wah bisa. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak, monggo Hansen sudah mulai akan